and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan pada saat cuaca lagi gak bagus seperti ini. Siapa yang cita-citanya pergi ke rumah hantu dan ketemu hantu sungguhan, teman-teman? Seperti film yang akan kita bahas kali ini masih berkaitan dengan wahana rumah hantu. Tapi orang yang menjadi sosok hantu di wahana ini semuanya psikopat. Dan siapapun yang datang ke tempat ini akan dibunuh untuk dijadikan persembahan bagi iblis. Daripada kalian makin penasaran, mari kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini berlatar pada malam Halloween. Terlihat ada dua wanita bernama Harper dan Bailey. Belakangan ini Harper sering terlihat murung dan bersedih dikarenakan hubungan percintaannya dengan sang pacar tidak berjalan dengan baik. Parahnya, Harper sering mendapatkan perilaku kasar dari pacarnya. Bailey mendorong Harper untuk menyudahi hubungan yang tidak sehat tersebut. Karena malam itu adalah malam Halloween, Bailey dan dua teman lain yang bernama Mallory dan Angela menyuruh Harper untuk sementara melupakan pacar toksiknya dan mengajaknya pergi ke sebuah pesta Halloween. Di tempat itu, Bailey bertemu dengan dua teman prianya yang bernama Nathan dan Evan. Setelah acara itu selesai dan malam Halloween masih panjang, Evan pun mengajak mereka semua untuk pergi ke sebuah rumah hantu yang katanya ekstrim. Karena gabut gak ada kerjaan, akhirnya mereka semua setuju untuk pergi ke sana. Setibanya di sana, terlihat sudah ada beberapa orang yang mengantri untuk masuk ke wahana itu. Itu artinya rombongan Harper bukanlah orang pertama yang datang ke sana. Sebelum masuk, terlebih dahulu mereka disuruh membaca peraturan dan perjanjian yang ada di wahana itu. Di antara lain, mereka harus berjalan melewati rute yang sudah ditentukan. Yang kedua, mereka tidak boleh menyentuh ataupun memukul para hantu yang ada di dalam wahana. Dan yang terakhir, semua handphone mereka harus disimpan di dalam loker. Lalu mereka juga disuruh untuk mengisi formulir data diri mereka, seperti nama, alamat, dan nomor handphone. Udah kayak mau tes kerja ya? Setelah semua ketentuan sudah dilakukan, mereka pun dipersilakan untuk masuk ke dalam. Pada saat di dalam, ya wahana itu terlihat seperti wahana hantu biasa. Hingga mereka bertemu dengan sosok penyihir yang akan sedikit memberi pertunjukan kepada mereka. Terlihat si penyihir itu menyeret seseorang masuk ke sana. Kemudian dia mengambil besi panas yang sudah dia siapkan dan langsung menempelkan besi itu ke wajah si wanita. Biarpun terlihat mengerikan, tapi mereka masih yakin kalau kejadian tadi merupakan atraksi yang ada di wahana ini. Dan semuanya palsu. Pada jalur berikutnya mereka menemukan papan yang menunjukkan dua arah. Sebelah kiri aman dan sebelah kanan tidak aman. Daripada bingung, akhirnya mereka membagi jadi dua kelompok. Evan, Harper, dan Mallory menuju ke arah tidak aman. Sementara Nathan, Angela, dan Bailey menuju ke arah yang aman. Rombongan Evan yang melewati jalan tidak aman menemukan 3 buah peti misterius. Di sini Harper menyadari kalau di ruangan ini terdapat teka-teki yang harus mereka pecahkan. Hingga si Harper menutup peti ketiga dan mereka tidak sengaja mendengar suara yang lumayan keras dari dalam peti. Dan untuk mengetahui hal itu, akhirnya Evan masuk ke dalam peti. Dan pas dibuka, Evan sudah berada di ruangan lain. Lalu gantian sekarang Harper yang masuk ke sana. Dan terakhir si Mallory. Tapi anehnya ketika Mallory masuk ke peti itu, dia malah dihujani laba-laba yang sangat banyak. Dan ternyata itu hanya laba-laba palsu. Lalu di ruangan lain mereka kembali dihadapkan dengan ruangan kecil dan sangat gelap. Sementara rombongan Nathan yang masuk ke jalur aman sama sekali tidak mendapatkan kesulitan. Dan mereka bisa dengan santai melewati setiap rute yang ada. Kembali lagi ke rombongan Evan. Terlihat mereka sudah mulai memasuki lubang sempit tersebut. Evan berada di depan, Harper di tengah, dan Mallory di belakang.
Tapi karena lorong itu bercabang, jadi mereka agak kesulitan untuk mencari jalan keluar. Ketika Evan dan Harper berhasil melewati rintangan itu, si Mallory yang berada di belakang mereka malah menghilang. Di sisi lain, rombongan Nathan sudah masuk ke rintangan berikutnya. Di sini mereka disuruh menebak isi dari lubang yang ada di depan mereka. Oh my God, what is it? Brains. Lalu ketika giliran Bailey, dia malah nggak merasakan apa-apa. Lalu kemudian, tiba-tiba tangannya merasa kesakitan dan terlihat tangannya seperti habis disayat menggunakan benda tajam. Kita kembali ke Evan dan Harper. Mereka masih menunggu kemunculan Mallory dari lubang itu. Tapi anehnya yang keluar dari lubang itu bukannya Mallory, melainkan orang lain yang menggunakan jubah berwarna merah. Lalu tanpa adanya Mallory, mereka dipaksa untuk terus lanjut ke ruangan berikutnya. Dan setelah melewati ruangan itu, akhirnya mereka berdua kembali bertemu dengan rombongan Nathan. Di ruangan itu mereka kembali diperlihatkan dengan sosok topeng penyihir yang sepertinya akan kembali melakukan sebuah pertunjukan. Dan kali ini yang akan menjadi korbannya, ternyata si Mallory yang sudah tidak sadarkan diri. Dari sini mereka mulai merasakan ada yang aneh dari wahana ini. Ditambah lagi mereka harus menyaksikan si penyihir menusuk besi panas ke kepala Mallory sampai dia tewas. Situasi mulai menjadi kacau, dan mereka harus segera mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Sampai akhirnya Harper memberitahu kalau ada pintu darurat yang sebelumnya dia lihat. Tapi sayangnya pintu untuk kembali ke ruangan sebelumnya sudah terkunci, dan mau gak mau mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Tapi karena mereka semua sudah ketakutan, akhirnya Nathan memberanikan diri untuk masuk ke ruangan selanjutnya, sementara yang lain akan menunggu di sana sambil memikirkan cara untuk keluar dari tempat wahana ini. Saying you need help? Let me get something. Ketika Evan masih berusaha membuka pintu yang terkunci, tiba-tiba Nathan kembali bersama sosok hantu yang tadi dia temui. Melihat tangan Bailey yang terluka, sosok misterius itu terlihat tampak peduli. Dan dia segera mengambil kunci untuk membuka pintu tersebut. Dengan cepat mereka kembali ke ruangan sebelumnya untuk menuju ke pintu darurat. Tapi pas dibuka ternyata mereka kena prank, karena tidak ada jalan keluar dari pintu itu, melainkan hanya ada sebuah tembok. Merasa tertipu, Evan pun mengancam sosok hantu itu untuk memberitahukan jalan keluar dari sana. Sosok itu pun berkata kalau hanya ada satu jalan keluar, yaitu kembali mundur ke ruangan yang sudah mereka lewati. Lagi-lagi mereka harus kembali melewati lubang gelap itu, yang hanya bisa dilewati secara bergantian. Tanpa buang-buang waktu, Evan memberanikan diri untuk menjadi orang pertama yang masuk. Lalu berikutnya Nathan menyuruh sosok hantu itu untuk masuk duluan, biar dia nggak bisa kabur kemana-mana. Tapi ternyata rencana Nathan salah besar. Ketika sosok hantu itu berhasil melewati lubang, dia malah menutup satu-satunya jalan mereka untuk keluar. Sementara itu, Harper menyadari kalau ada seseorang yang berusaha masuk ke ruangan mereka. Sosok jubah merah itu berhasil menangkap Angela dan langsung membunuhnya. Melihat hal itu, Harper yang sudah ketakutan langsung berlari masuk ke pintu tempat sosok jubah merah tadi muncul. Di sisi lain, Evan yang berhasil menemukan jalan keluar, berniat ingin mengambil HP yang disimpan di dalam loker.
Tapi apesnya loker itu sudah tidak ada di sana. Ternyata loker itu sudah dibawa oleh sosok badut yang menjaga pintu masuk di awal film tadi. Karena teman-temannya masih terkurung di dalam, Evan pun harus buy one sama sosok hantu tersebut. Where's everybody? Do you still want to see my face? I just want to go home. I think you'll like it. Dan tidak butuh waktu lama, sosok hantu yang muka aslinya kayak hantu dengan mudah membunuh Evan. Sementara itu Harper yang terpojok sudah pasrah menerima nasibnya. Harper sempat menduga kalau sosok jubah merah itu adalah pacarnya yang toksik. Tapi ternyata bukan. Sosok di balik topeng itu adalah seorang pria dengan wajah yang mengerikan. Diketahui pria ini adalah salah satu pengikut iblis. Sementara pacar Harper yang asli sebenarnya berusaha menghubungi Harper, yang dari tadi nggak ada kabar. Bentar, muka mereka kan udah serem ya. Ngapain coba pakai topeng lagi? Di sisi lain, Nathan berhasil menemukan Harper dan segera menyelamatkannya. Lalu Nathan sampai di ruangan pengendali tempat mereka tadi bermain. Di balik lubang itu, Nathan mengetahui benda apa yang membuat tangan Bailey tadi terluka. Ternyata ada seseorang yang melukai tangan Bailey menggunakan patahan silet. Tidak jauh dari ruangan itu, dia menemukan ruangan lain tempat si badut menyimpan semua HP mereka. Baru saja dia ingin mengambil HP-nya, tiba-tiba ada orang yang masuk ke ruangan itu. Ternyata dia adalah sosok hantu yang tadi membunuh Evan. Tapi untungnya menggunakan HP milik Harper. Nathan sempat Sherlock keberadaannya saat ini kepada pacarnya Harper yang bernama Sam. Mengetahui pacarnya sedang dalam bahaya, Sam pun langsung menuju ke sana. Sementara itu Harper sekarang berada di ruangan yang sangat gelap, dan di sekelilingnya terdapat banyak jebakan berupa benda tajam. Saking gelapnya, Harper gak sadar kalau sudah ada orang yang menunggunya di sana. Karena kaget, kaki Harper malah gak sengaja menginjak jebakan paku. Gak hanya itu, tangannya juga terkena jebakan lem yang sangat kuat, yang membuat telapak tangannya sampai robek. Lalu sampailah Harper pada ruangan terakhir yang ada pada wahana itu. Dia menemukan tulisan yang hanya bisa dibaca menggunakan cermin, di mana Harper disuruh mencari kunci agar bisa keluar dari ruangan ini. Dengan kepintarannya, Harper berhasil memecahkan beberapa teka-teki yang ada di ruangan itu. Hingga dia berhasil menemukan kunci yang berbentuk seperti pisau. Tapi apesnya sosok jubah merah bermuka iblis datang ke sana untuk mencari keberadaan Harper. Dengan membuang rasa takutnya, Harper pun berusaha melawan si jubah merah dengan menusukkan kunci berbentuk pisau tadi ke matanya. Dan dia pun berhasil membuka pintu itu. Tapi yang Harper tidak ketahui, di balik pintu itu sudah dipasang shotgun otomatis. Alhasil Harper yang berdiri tepat di depan pintu harus terkena tembakan di bahu kanannya. Sesudah membunuh jubah merah, Harper menyadari kalau sebenarnya tidak ada jalan keluar dari tempat itu. Di sisi lain, si badut berencana untuk menghancurkan mobil milik Evan agar mereka yang selamat tidak bisa kabur dari sana. Kemudian sosok hantu mengirimkan sosok berjubah hitam untuk mencari dan menangkap Harper. Tapi kali ini Harper tidak mau terkena jebakan lagi. Dia memilih untuk bersembunyi dan menusuk sosok jubah hitam itu dari belakang. Namun terkejutnya Harper karena di balik sosok jubah hitam itu adalah si Bailey yang dari tadi sudah tertangkap oleh mereka. Ternyata mereka sudah menjebak Bailey dengan berpura-pura membiarkannya keluar dari wahana ini. Padahal mereka sudah tahu Harper akan menyerang sosok apapun yang muncul di hadapannya. Di saat yang bersamaan, Sam terlihat sudah sampai di lokasi. Tapi kemunculan Sam terlalu singkat karena dia bertemu dengan sosok badut yang sudah memasang jebakan di tempat itu.
yang membuat leher Sam tertusuk baut dan kepalanya langsung dihantam menggunakan palu raksasa. Kembali lagi ke Harper yang masih terjebak di ruangan itu. Tapi untungnya masih ada Nathan yang terus berusaha menyelamatkan Harper. Tapi tentu saja para psikopat itu tidak akan membiarkan mereka pergi dari sana. Lagi-lagi Nathan harus berhadapan dengan sosok hantu dan Harper dihadang oleh sosok lain yang memegang gergaji mesin. Ketika mereka sudah berhasil menemukan jalan keluar, ternyata masih ada si penyihir yang menahan mereka. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya mereka berhasil membunuh penyihir itu. Sekarang tinggal tersisa si badut yang berencana membakar tempat wahana itu. Sementara Harper dan Nathan berhasil selamat lalu pergi menggunakan mobil milik Sam yang terparkir di depan wahana. Dengan cepat, Harper membawa Nathan ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka. Your friend's doing just fine. He's in the next room. Just have a couple release forms I need you to sign. Di akhir film, kita kembali diperlihatkan dengan sosok badut yang akan membalaskan dendam atas kematian dari para anggotanya. Si badut mengetahui alamat rumah Harper dan Nathan dari formulir persetujuan yang telah mereka isi ketika ingin memasuki wahana tersebut. Tapi ternyata Harper sudah memprediksi hal itu. Dia sudah memasang beberapa jebakan di rumahnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memuaskan. Saya nggak nyangka ternyata Harper juga punya jiwa psikopat. Harusnya kalau Harper nggak psikopat, ketika dia tahu si badut datang kan bisa nelpon polisi. Tapi mungkin Harper nggak terima atas kematian dari teman-temannya. Jadi dia lebih memilih jalan psikopat untuk mengakhiri semua ini. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Nggak bosan-bosan saya ingetin bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk ngebantu channel ini biar cepet nembus 100.000 subscriber. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak atas supportnya. Semoga dengan video ini hasrat psikopat yang ada di dalam diri kalian bisa semakin bertambah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.